Gabriela terdiam di kamarnya. Dia duduk di kursi balkon dengan mengangkat kedua kakinya kemudian menyembunyikan wajahnya di antara dua lutut. "Gabi, jangan naik-naik, nak. Nanti jatuh," teriak Eliana saat Gabriela masih kecil. Kemudian dengan rasa was-was, Eliana berlari ke meja tempat di mana Gabriela memanjat menggunakan kursi kecil berjejer dengan kursi yang lebih besar. Eliana segera menangkap tubuh Gabriela sebelum gadis kecil itu jatuh. Selalu seperti itu. Meski di tengah kesibukannya sebagai wanita karir, Eliana selalu menyempatkan diri untuk mengajak Gabriela jalan-jalan, bermain bersama, dan ikut membantu mengerjakan tugas sekolah. Bahkan dia sering membangga-banggakan sosok ibunya yang menurutnya sangat sempurna. Sampai suatu ketika ada anak yang iri. Dia menumpahkan minuman di baju Gabriela, tentu gadis yang masih berusia 12 tahun itu marah. Dia menjambak temannya hingga terjadi perkelahian antar wanita. Bagaimana tidak, jaket yang sedang Gabriela pakai saat itu adalah hadiah ulang tahun dari mamanya. Eliana sengaja merajut sendiri lalu dia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Gabriela benar-benar tidak rela bajunya jadi ternoda oleh tumpahan jus yang bisa memudarkan warna cerah jaketnya. Perkelahian itu berujung di meja kepala sekolah. Kedua orang tua murid diminta datang. Tentu Eliana datang meski dia sedang menjalani rapat di kantor. Berbeda dengan temannya, orang tuanya tidak bisa hadir karena sang ibu sedang di salon dan ayahnya di luar negeri. Miris. Dari sana, Gabriela tidak peduli hukuman apa yang dia dapat dari kepala sekolah. Karena dengan kehadiran Eliana saja sudah menjadikan dirinya pemenang dibanding sahabatnya itu. Kini, saat dia sudah berumur 24 tahun. Saat dunia yang berputar terasa semakin sempurna, saat itu pula dia menganggap Lisa sebagai pengganggu. Tapi fakta berkata lain, sebuah kenyataan yang seketika membuat dunianya berhenti berputar. Segala kesombongan akan harta dan tahta yang dia anggap miliknya, ternyata milik wanita lain. Wanita yang selama ini dia anggap sebagai rivalnya, Lisa. "Non." Panggilan lembut menyapa telinga Gabriela. Membuatnya mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah pintu balkon. Melanie rupanya datang membawa coklat hangat kemudian dia letakkan gelas itu di meja samping tempat Gabriela duduk. "Boleh saya ikut bergabung, Non?" tanya Melanie. Gabriela tidak menjawab, namun dia menggeser sedikit posisi duduknya ke tepian, memberi ruang yang banyak di sisi kosong sebelahnya. Melanie pun duduk di sana dengan jarak hanya beberapa senti. Biasanya, orang kalau banyak menangis, harus diimbangi banyak minum juga. Jika tidak, maka akan mudah muncul kerutan di wajah. Melanie berucap dengan tenang. Dia memandang lurus ke depan. Nampak bangunan gedung yang berjarak jauh di sana. "Aku tidak haus," jawab Gabriela menopang dagunya di atas lulut. "Ya, tidak apa-apa. Tapi coklat panasnya sayang itu loh, Non. Kalau sudah dingin namanya coklat dingin dan tidak enak," ucap Melanie menunjuk ke meja samping Gabriela. "Itu, kan minuman kesukaan Nona Gabi. Nanti Nona nyesel, toh." Gabriela menegakkan posisinya dan memprotes, "Ish. Kamu ini berisik sekali." "Lia, iya, aku minum." Melanie mengulum senyum melihat Gabriela akhirnya meraih gelas dan menyesap sedikit coklat panas yang konon bisa merelakskan otak. 1 sesap. 2 sesap. 3 sesap. Gabriela akhirnya bisa menghabisnya seperempat gelas minuman itu. "Aku ternyata bukan anak kandung Momi," ucap Gabriela tiba-tiba setelah dia meletakkan gelas tadi. Melanie menatap sendu gadis di sebelahnya. Dia meremas ujung blousenya setelah mendengar perkataan tadi. Gabriela tertawa miris. "Aku ternyata hanya anak dari panti asuhan yang Momi ambil karena aku tidak memiliki ibu dan ayah."
Bahkan ketika aku dewasa, setiap aku menanyakan tentang ayah, dia selalu mengatakan kalau ayahku meninggal saat aku masih bayi. Pantas saja di keterangan kartu keluarga Momi tidak mencantumkan nama ayah. Rupanya karena aku memang tidak memiliki ayah, bahkan ibu pun tidak punya, aku tidak tahu asal-usul keluarga asliku. Baikkah? Atau buruk? Memiliki riwayat penyakit keturunan atau tidak? Entah, aku bahkan tidak mengenal siapa diriku sendiri. Saat ini, aku benar-benar tersesat, harus berjalan ke arah mana dan dengan siapa. Gabriela berbicara panjang lebar, mengungkapkan isi hatinya. Sungguh pun kehadiran Melanie membuatnya dengan mudah melepas apa yang ada di pikirannya. Padahal dia sendiri yang tadi melarang Eliana untuk tidak berbicara pada Melanie atau siapapun. Dia merasa malu. Tapi kini justru wanita separuh baya itu seperti menghipnotis dirinya dan terbuka begitu saja saat bersamanya. Melanie menarik nafas dan menghembuskannya. Dia mengerti apa yang sedang dirasakan Gabriela. Dalam hidup, kita harus selalu bersiap menerima kejutan demi kejutan yang ada. Dan saat ini, beginilah kejutan dari Tuhan. Bisa jadi akan ada kejutan lain yang lebih dahsyat dari ini dan Nona harus bisa menghadapinya, ujar Melanie. Gabriela menjatuhi netra sendunya pada Melanie. Tapi hal ini sangat mengejutkan, ucapnya pilu menahan air matanya yang sebagian sudah mengering. Nona hanya perlu menjalani kehidupan seperti biasa. Nyonya Eliana tidak akan pernah mengambil semua hak Nona. Dia begitu menyayangi Nona seperti menyayangi anaknya sendiri. Nona hanya perlu mengetahui fakta tapi tidak perlu merubah keadaan. Karena memang takdir Nona seperti ini, mendapat segala fasilitas. Dan ini lebih baik daripada terkurung di panti asuhan seumur hidup atau tinggal bersama orang tua adopsi yang belum tentu bisa sayang seperti bagaimana Nyonya Eliana menyayangi Nona. Melanie meraih satu tangan Gabriela seolah memberinya kekuatan penuh. Bahkan kini aku malu menatap dunia, ucap Gabriela lirih. Lisa menurunkan kakinya dari mobil yang sudah dibuka oleh Tom. Dia mendongak, menatap rumah megah yang berdiri di depannya. Ya, itu rumah Damian, kakeknya, yang dia anggap sebagai orang yang sangat menakutkan. Ya, hari ini Lisa bertekad ingin mengetahui sifat dari kakeknya setelah kejadian bahwa Gabi sudah mengetahui bahwa dirinya adalah anak adopsi. Disinilah dia berada setelah melakukan aktivitas reuni bersama teman SMA. Ini rumah siapa, Nona? Tanya Tom. Pasalnya Lisa tidak mengatakan akan kemana. Dia hanya mengikuti arahan majikannya itu saja. Kamu tunggu saja di sini, aku akan masuk, ucap Lisa tanpa menjawab pertanyaan Tom. Tom semakin menegakkan tubuhnya. Tidak Nona, saya harus memastikan diri Anda baik-baik saja. Lisa menghela nafas jengah. Beginilah rasanya memiliki pengawal. Lisa tidak terbiasa terus diikuti seperti ini. Tapi bagaimana lagi, dia harus membuat Kinan tidak resah memikirkannya di sana. Sejujurnya Lisa juga takut untuk masuk sendiri. Meski tadi di telepon Damian terdengar ramah dan renyah tawanya, tapi dia tidak tahu bila berhadapan langsung dengan pria tua itu. Oke, kamu masuk tapi jangan ganggu aku, ya, cukup mengawasi saja. Siap, Nonal, sahut Tom dengan patuh. Lisa pun lebih dulu jalan ke pintu, namun belum juga dia menencet bel, pintu dengan desain yang sangat megah itu terbuka. Nampak dua orang pelayan berdiri di sisi kanan dan kiri pintu. Lalu keduanya membungkuk. Setelah itu muncul lagi seseorang dengan pakaian yang sama namun umurnya terlihat lebih tua, kemungkinan dia adalah kepala pelayan di sana datang menghampirinya. Selamat datang Nona Lisa, Tuan Damian sudah menunggu Anda dari tadi. Ketua pelayan itu berucap dengan hormat. Iya oke. Tapi biarkan pengawal saya ikut masuk menemani.
Kepala pelayan itu memperhatikan sosok Tom yang berdiri di belakang Lisa baru kemudian dia berani menjawab, "Tidak masalah, Nona." Lisa pun memberi senyum ramah. Kemudian dengan hormat kepala pelayan itu memberi kode supaya Lisa mengikutinya. Lisa mulai berjalan mengikuti begitu pula Tom namun pengawal itu tetap dalam mode waspada melihat sekeliling. Lisa juga melihat penjagaan ketat di sana entah itu pelayan wanita atau pengawal pria dengan pakaian lengkap tubuh tinggi besar tidak kalah dengan Tom dalam jumlah yang cukup banyak. Dari situ Lisa bisa melihat bagaimana kedudukan Damian. Pria itu sangatlah tinggi dan kuat. Pantas saja ibunya dulu sangat takut padanya dan rela pergi meninggalkannya demi keselamatan semua. "Silakan Nona," kepala pelayan itu menunjukkan kode di depan pintu yang sudah sedikit terbuka. Dia menengadahkan tangannya supaya Lisa masuk. Lisa memandang ke belakang seolah menanyakan apakah Tom boleh masuk atau tidak. "Maaf Nona, biarkan Tom menunggu di luar. Nona bisa masuk sendiri." "Tenang saja, Tuan Damian tidak akan berbuat kalau buruk kepada cucunya sendiri." Ucapan kepala pelayan itu terdengar meyakinkan. Tapi jika diingat mengenai kejadian di villa membuat Lisa sulit percaya pada orang itu. Tapi akhirnya Lisa memilih menyerah. Dia pun berbalik ke belakang. "Tom, kamu tunggu di luar saja ya, aku akan baik-baik saja." Tom nampak melihat ke pintu yang sedikit terbuka itu. Dia sedikit khawatir. Namun Lisa memberi kode supaya Tom menurutinya. "Baik, Nona," sahut Tom. Lisa mengangguk lalu dia berbalik ke arah pintu. Dia menarik nafasnya lebih dulu baru membuangnya. Hal itu dilakukan 2 kali untuk melepas rasa gugupnya. Baru setelahnya dia melangkahkan kaki masuk ke dalam. Diedarkannya pandangan, itu bukan ruangan khusus rupanya itu adalah pintu masuk ke area ruang makan dan juga dapur yang menjadi satu. Pintu pun tertutup setelah Lisa melangkah semakin dalam. "Cucuku sudah datang." "Siapa Damian?" Lisa menoleh mencari asal suara. Baru setelahnya dia mendapati Damian baru keluar dari area dapur dengan memakai apron. Pria tua itu masih nampak gagah meski kerutan di wajahnya tidak bisa ditutupi begitu pula urat-urat tua di tangannya yang menyembul karena dia tengah menggulung lengan kemejanya sampai ke siku. "Benarkah kakek yang ini adalah orang yang sama saat memakinya dulu di Italia?" bisik Lisa dalam hati meneliti pria tua yang berdiri sedikit jauh darinya. "Hei, kenapa hanya diam di situ?" Mendekatlah Damian melambaikan tangannya supaya Lisa mendekat. Lisa mengerjapkan matanya untuk menyadarkan diri bahwa kondisi ini bukanlah mimpi. Dia pun tersenyum kaku dan mendekat. "Sudah makan?" tanya Damian. Lisa pun menggeleng malu, nyatanya dia sama sekali belum makan, terakhir makan yaitu saat sarapan bersama Kinan. "Aku juga belum makan, tapi aku hanya bisa memasak telur dadar itu pun sebagian kosong. Apa kamu bisa membantuku?" Damian menunjukkan hasil karyanya sebagian besar gosong dan hanya 2 lembar telur dadar dengan warna bagus namun penampilannya acak-acakan. Lisa hanya bisa tersenyum kecil melihatnya. "Lalu masakan apa yang kakek inginkan?" tanya Lisa dengan canggung. Damian menunjuk ke arah lemari pendingin lalu dia berkata, "Di situ ada kepiting, ada pula udang juga iga sapi serta beberapa sayuran. Dari semua bahan itu mana yang kamu sukai?" Lisa menggigit bibirnya, bimbang harus menjawab atau tidak. "Maaf, saya alergi dengan kepiting tapi untuk udang tidak alergi, hanya saja saya menghindari makanan laut," jawabnya pada akhirnya. "Lalu apa yang ingin kamu masak untukku?" tanya Damian membebaskan pilihan. "Jika Anda mau saya akan membuatkan sup iga dan juga 1 menu tumis sayuran." Damian nampak menjepit bibirnya sedikit berpikir lalu mengangguk. "Oke, aku akan membantumu memasak." Mata Lisa membelalak,
Ah, jangan begitu Kek, aku tidak bisa memasak dengan benar nantinya jika Anda terus memperhatikan saya. Damian pun tertawa melihat sikap lugu Lisa. Kamu tahu alasan aku menunggumu di sini ini? Lisa menggeleng dengan polosnya. Karena aku ingin mengenal cucuku lebih dalam, jadi biarkan kita memasak bersama bagaimana? Ungkap Damian. Sungguh dia menanggalkan aura mencekam yang biasa dia tampilkan di depan orang lain. Di sini dia berperan sebagai pria yang layak dipanggil kakek. Baiklah kalau begitu. Lisa mengangguk satu kali. Damian menepuk tangannya dan berjalan ke meja tengah kitchen. Oke. Aku di sini akan memposisikan diri sebagai asisten memasak. Aku bisa mencuci sayuran, bisa pula memotong-motongnya walau sedikit berantakan. Hahaha, ucapnya diakhiri dengan tawa. Tidak masalah, kakek asisten. Jadi sekarang tugas kakek adalah mengambil bahan yang ada di dalam lemari pendingin, yaitu iga dan juga beberapa sayuran. Titah Lisa diakhiri menggigir bibir bawahnya karena malu memerintah seorang kakek-kakek. Damian pun tersenyum dan mengangguk. Sementara Lisa menyiapkan bumbu-bumbuan yang terletak di atas lemari kitchen set. Tentu dia biasa berada di dapur. Jadi mengerti bagian mana yang sering tertata di kitchen set tanpa perlu bertanya banyak pada si pemilik rumah. Lisa lebih-lebih dulu mengambil apron yang ada di sudut meja. Dia memilih warna pink yang senada dengan baju atasannya. Perlu bantuan? Tawar Damian saat Lisa hendak mengikat tali apron ke belakang. Tidak perlu kakek, ini sangat mudah, jawab Lisa menunjukkan aksinya yang mampu mengikat sendiri. Acara memasak pun dimulai meski Damian sedikit kesulitan memotong, namun dia tetap berusaha melakukannya. Bukan seperti itu kakek, bentuknya agak lebar, kalau terlalu kecil nanti jadi tampilannya sangat buruk. Lisa mencontohkan cara yang benar. Damian pun mengikuti arahan Lisa. Dia memotong sayuran agak besar lalu meletakkan di atas wadah. Baru setelah acara potong-memotong selesai, Lisa mengambil alih dan mencucinya. Hus. Kamu kerjakan yang lain saja untuk urusan mencuci, aku sangat pandai, jangan remehkan aku ya. Damian mengambil kembali wadah dan mencucinya di atas wastafel. Lisa pun terkekeh, dia mulai menikmati suasana dan rasa canggung ia pun perlahan hilang. Kamu tahu kenapa aku meminta kamu melakukan ini? Tanya Damian sembari mencuci sayuran tanpa menoleh ke arah Lisa. Apa itu, Kek? Sahut Lisa sibuk mengiris bumbu. Damian lebih dulu mengangkat wadah dengan isi yang sudah dia cuci lalu dia letakkan di samping wastafel supaya air yang menetes tidak kemana-mana. Baru kemudian dia mengeringkan tangannya dan berbalik ke arah Lisa. Dia berdiri dengan bersandar di tepian wastafel. Nenekmu bernama Lady. Ide ruangan ini sebenarnya dia yang membuat. Damian menatap sekitar. Begitu pula mendongak melihat langit-langit ruang khusus ini. Dia sengaja membuat desain seakan kami masuk ke dalam rumah sederhana. Kami berdua mengurus ruangan ini sendiri, menyapu, mencuci piring, memasak. Karena ada saatnya kami ingin sesuatu yang berbeda. Lisa menoleh, melihat kakek Damian sedang bercerita dengan mata berkaca-kaca dan bibis tersenyum tipis. Lisa pun ikut mengedar. Benar ucapan Damian, ruangan ini seperti rumah dengan desain minimalis. Apa dulu nenek sangat mencintai kakek, begitu pula kakek? Tanya Lisa. Damian terdiam, mata yang berbinar itu berubah menjadi sendu. Serta bibir yang tersenyum itu menjadi merapat. Damian menjatuhkan netranya pada Lisa. Dia tersenyum kaku kemudian melihat panci berisi sup nampak sudah mendidih airnya.